pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Dan di sini juga ada ustadz yang dimana oleh para jemaahnya diakui punya surga sendiri, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz berada di surga, kami tidak kelihatan. Ustadz, tolong cari kami Ustadz, ajak kami masuk ke dalam surga. Jemaahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah ngeklaim kalau ustadznya memiliki surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan respon setelah beberapa hari ini saya fokus kepada Panji Gumilang. Sekarang di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa atau banyaknya tanggapan atau komentar dari muhibbinnya Guru Sekumpul. Subhanallah, ya, subhanallah. Dan di sini teman-teman, saya ingin fokus kepada pernyataan dari Guru Zuhdi yang menyatakan punya surga sendiri, yaitu Abah Sekumpul bisa masukkan siapapun dari neraka ke surga. Dan di sini juga ada ustadz yang dimana oleh para jemaahnya diakui punya surga sendiri, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Nanti saya akan reaction videonya. Dan di sini teman-teman, kenapa saya ingin membahas ini? Saya tidak akan berhenti. Tugas saya adalah mengajak teman-teman sekalian untuk menghindari khurafat, untuk menghindari tahayul, atau menghindari hal-hal yang berbau seperti ini. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena saya diserang, saya tidak paham nahwu shorof, saya tidak paham balaghah, saya tidak paham usul fikih, saya tidak paham hadis dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ya, saya tidak pernah bersedih hati meskipun dituduh seperti itu. Saya tidak peduli. Karena apa? Kalau kita mau berbicara tentang balaghah, yaitu tentang penyusunan kalimat, tentang penempatan kata-kata, atau bagaimana membuat kalimat yang indah, tetapi artinya tetap tertuju pada suatu makna tertentu. Di sini teman-teman, balaghah bisa diartikan sebagai sastra atau sebagai suatu susunan kalimat. Dan saya di sini, kalau mau berbicara tentang balaghah, Heri Pas tidak paham balaghah. Coba lihat tuh, tidak bisa mengartikan bahasanya Guru Sekumpul atau Guru Zuhdi. Pernyataan atau kalimat dari Guru Zuhdi tidak perlu jauh-jauh kita berputar-putar kepala bagaimana memikirkan kalimat itu. Karena di situ kalimatnya sangat jelas, penekanannya juga jelas. Tidak perlu kita menafsirkan kalimat saya punya surga sendiri dan mampu serta bisa memasukkan siapapun yang telah ada di neraka diurus masuk ke dalam surga. Tidak perlu puyeng-puyeng memikirkan hal itu karena bahasanya sudah tetap bahasa baku dan tidak perlu ribet-ribet mengartikannya. Karena apa? Kalau kita mau berbicara tentang syafaat, nah ini berbicara tentang syafaat, tentulah kita harus kembalikan lagi kepada Nabi Muhammad karena satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah. Meskipun orang-orang soleh, meskipun para ulama, kiai, sahabat, syuhada, hafiz Quran, bahkan anak yang soleh bisa memberikan syafaat, tetapi syafaat itu melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ujuk-ujuk langsung syafaat itu turun teman-teman. Tidak seperti itu konsepnya. Syafaat ada aturannya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, syaratnya apa? Ada dua, yaitu beriman, sebenar-benarnya iman, dan bertakwa. Apabila kita hanya berharap syafaat tanpa iman dan tanpa ketakwaan, maka itu omong kosong. Omong kosong orang yang mengharapkan syafaatnya Rasulullah tetapi tidak mau beriman, sebenar-benarnya beriman. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena banyak sekali orang yang munafik. Sejak zamannya Rasulullah, sejak zamannya para khulafaur rasyidin sampai sekarang banyak orang munafik, teman-teman. Seperti apa contoh orang yang munafik? Ini kalau kita jabarkan akan sangat luas. Tetapi di sini kalau kita ingin meyakini, kalau seperti yang dikatakan Mbah Zuhdi, Guru Sekumpul punya surga sendiri dan mampu serta bisa memasukkan siapapun dari neraka ke dalam surga, kita harus flashback. Jadi kalau kamu sebut mimpi ataupun secara nyata bertemu Rasulullah SAW itu mengandung khurafat, itu kamu harus mendatangkan dalil. Jangan tuduhan-tuduhan keji seperti ini kamu lontarkan kepada orang lain dengan subscriber yang luar biasa banyak itu untuk menyudutkan ulama, untuk menyudutkan panutan kami di Kalimantan. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini, kuburnya bergerak.
kita cium, kita peluk. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Contoh, saya ketemu dengan teman saya waktu saya di Papua, dicerita. Firanda, saya lihat Nabi. Bagaimana ceritanya? Hari pertama saya berkelahi dengan setan dalam mimpi. Terus hari kedua saya berkelahi dengan setan. Masya Allah, mukadimahnya bagus. Hari ketiga berkelahi dengan setan. Hari keempat saya bertemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya. Oh, bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersih bercahaya. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Dia bukan Nabi. Itu Nabi liberal. Ada orang juga pernah mengaku bertemu dengan Nabi. Nabi bersahaja, Nabi berwibawa. Gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih. Tidak benar. Nabi waktu meninggal tidak punya uban, tidak sampai 20 helai. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di zaman sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, datang kepada sahabat, datang, wahai sahabat, saya mimpi ketemu Nabi. Kata sahabat tersebut, sif lima ra'ait, sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu. Saya lihat begini-begini, itu Nabi, kata sahabat tersebut. Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus flashback kepada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Takwa saja tidak cukup tanpa dasari iman yang kuat. Iman saja tidak cukup tanpa dilandaskan juga dengan ketakwaan. Artinya, kedua hal ini harus berjalan bersamaan, dan tentunya agar bisa berjalan bersamaan, orangnya harus berakal sehat. Ya, kenapa saya menyatakan akalnya sehat? Kalau kita ingin mencerna apa yang dikatakan oleh Abah Zuhdi atau Guru Zuhdi itu, kalau dia mengeklaim punya surga sendiri dan mampu serta bisa masukkan siapapun dari neraka ke surga, artinya dia sudah melangkahi kemampuan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun, saya akan berikan suatu kisah kepada kalian semua, ketika ada seorang umat Nabi Muhammad meminta syafaat di padang mahsyar, dia mencari-cari Nabi Muhammad, teman-teman. Tetapi dia hanya bertemu dengan Nabi Adam. Ya, ketika dia bertemu dengan Nabi Adam, di situ dia minta syafaat kepada Nabi Adam. Dan Masya Allahnya apa? Nabi Adam tidak dapat memberikan syafaat kepada orang itu. Lalu orang itu mencari syafaat lain kepada Nabi Musa, kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Isa. Dan apa kata Nabi Isa? Temuilah Nabi Muhammad. Ya, datangilah Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammad yang mampu memberikan syafaat. Lalu orang itu datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaat. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya berkata, "Ya Allah, masukkanlah umat-umatku atau umatku ini ke dalam surgamu." Nabi Muhammad masih menyatakan seperti itu. Karena apa? Nabi Muhammad tidak ngeklaim punya surga sendiri. Surga milik Allah. Dan kita hanya tinggal di sana. Bukan berarti kalau kita tinggal di sana bisa bebas. Sebebas-bebasnya kita ngajak siapapun ke surga. No, konsepnya tidak seperti itu. Karena memang ada hadis, semua umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan. Dan hadis ini tidak boleh dipenggal, teman-teman. Hadis ini tidak boleh dipenggal di pertengahan itu, tetapi harus dilanjutkan sampai selesai. Yaitu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu mereka yang akan masuk surga karena mentaatiku. Dan mereka yang tidak taat kepadaku, maka merekalah yang enggan. Artinya apa? Di sini syafaat tidak bisa dibuat main-main. Ya, orang yang bisa masuk ke dalam surga bukan mereka, siapapun orang tersebut bisa kita masukkan ke dalam surga sesuka hati kita. Karena apa? Orang yang enggan ikut dan taat kepada Rasulullah, maka mereka adalah orang yang tidak mau masuk surga. Apakah kita mau memaksa mereka masuk surga? Tentunya tidak bisa. Prioritas hak untuk memasukkan siapapun ke dalam surga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ Guru Sekumpul menyebutkan musuh-musuhnya. Apakah Guru Sekumpul tahu takar keimanan musuh-musuhnya? Bagaimana kalau musuh-musuhnya melakukan sihir? Bagaimana musuh-musuhnya kalau melakukan kemusyrikan? Bagaimana kalau musuh-musuhnya itu adalah orang kafir? Bagaimana kalau memang musuh-musuhnya adalah orang muslim tetapi ingkar kepada Rasulullah? Artinya apa? Tidak taat dan tidak ikuti hadis yang tadi, yaitu orang-orang yang enggan tidak taat kepada Rasulullah. Tidak mungkin orang yang tidak taat kepada Rasulullah, Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Akan tetapi apabila orang itu memiliki iman sekecil biji zarah pun, maka orang tersebut akan dimasukkan kelak ke surga. Namun setelah dosa-dosanya tertebus lunas di dalam
neraka. Begitu. Setiap kelakuan, setiap perbuatan, setiap dosa akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kecuali orang tersebut melakukan taubatan nasuha dan tunduk serta patuh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada kriterianya orang yang bisa menerima syafaat itu, ya. Tidak bisa orang sembarangan bisa menerima syafaat. Ini tiba-tiba ada orang yang dikultuskan sebagai wali kutub, rajanya para wali, saingannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya, bla bla bla. Tetapi apa? Memiliki sifat dan perkataan yang takabur, ujub. Ujub artinya apa, teman-teman? Yaitu merasa diri, mentang-mentang. Begitu. Ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh seperti itu sebagai umat yang katanya cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pun di dalam memberikan syafaat bersujud kepada Allah, memintakan ampun kepada umatnya untuk dimasukkan ke surganya Allah. Bukan seenak dan sekehendak Nabi Muhammad. Karena seluruh nabi daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, mereka semua tidak pernah ngeklaim bisa masukkan siapapun ke dalam surga, termasuk Nabi Muhammad. Kalau kita mau berkaca kepada 25 nabi, ada kisahnya Nabi Nuh, di mana Kan'an mati dalam kondisi kafir dan dijanjikan neraka. Banyak sekali keluarga dan sanak familinya para nabi, tetapi mereka memiliki tempat tinggal di neraka, teman-teman. Dan Nabi tidak mampu memberikan syafaat kepada mereka. Bagaimana mungkin umat zaman akhir ujuk-ujuk bisa memasukkan siapapun yang di neraka ke surga? Ini namanya ujub, takabur, dan sombong. Halu. Gak terima saya bilang halu. Tarik kembali kata-katanya. Klarifikasi. Allah. Kalau tidak mau kita mengambil sejarah dari Nabi karena Nabi ketinggian, apalagi yang di bawah, tentunya tidak akan bisa menyaingi kemampuan Nabi Muhammad. Ya sudah, kita ambil pelajaran dari Sayyidina Umar. Karena kemarin saya sudah menyebut Sayyidina Umar, tetapi saya tidak menceritakan kisah lengkapnya. Sekarang saya akan berikan kisah lengkapnya. Di mana Sayyidina Umar ini adalah seorang sahabat yang telah dikatakan oleh Rasulullah, Umar adalah seorang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar adalah ahli surga. Umar pasti masuk surga. Ini kata Rasulullah SAW. Tetapi Sayyidina Umar, teman-teman, tidak pernah sombong kalau dia punya surga. Bahkan pada di ujung hayatnya Sayyidina Umar, pernah dia itu berkeluh kesah bahwa dia khawatir akan menutup usianya dalam kondisi kemunafikan, teman-teman. Sayyidina Umar masih risau hatinya, takut dirinya terpleset pada jurang kemunafikan. Ini Sayyidina Umar masih warok, tidak sombong, padahal kata Nabi Muhammad yang menjamin Sayyidina Umar ini masuk surga adalah Nabi Muhammad. Tetapi Sayyidina Umar tidak pernah sombong kalau dia punya surga, dan mentang-mentang sebagai Khulafaur Rasyidin, siapapun kalian mau masuk surga, ikuti aku. Hei kalian musuh-musuhku, nanti akan aku masukkan ke surga. Sayyidina Umar tidak pernah mengucapkan hal ini. Bahkan masih takut kelak terpleset pada kemunafikan. Sayyidina Umar masih takut. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar. Saya di sini ingin mereaction satu video yang dimana video ini sempat membuat saya nangis ketika mendengar pernyataan dari Ustadz Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang ini bukan pertanyaan, tapi permohonan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama Muslim, terutama yang hadir di sini, termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami, Ustaz. Pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan, Ustaz. Tolong cari kami, Ustaz. Ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Ini yang saya maksud tadi. Kalau jemaahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah ngeklaim kalau ustadznya memiliki surga. Dan ingat teman-teman, saya di sini tidak pernah berkiblat ke ulama ini, ulama itu, ulama ini, ulama itu. No. Barang siapa ulama tersebut berpegang kepada Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib mentaatinya. Tetapi apabila ulama tersebut sudah keluar dari jalur lintasan Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib juga, maka kita diperbolehkan untuk berlepas tangan darinya. Karena apa? Ulama bukan cuma satu orang, tetapi banyak. Ya, begitu. Siapapun orangnya, kita wajib ikuti apabila ajakannya sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Nanti saya dikira dan dituduh Wahabi. Allah, fitnahan yang sangat keji. Lanjut dulu. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Allah.
antum bisa seneng sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa. Allah. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT dan doakan Ustadz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustadz itu surga sudah di depan mata. Enggak, jangan. Allah. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Dan perjuangan Ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustadz. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Ria. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Allah. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Ya Allah. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mau ngisi kajian, dia lihat banyak yang hadir. Lalu terjadi dialog di diri dia. Ya Allah. Ada yang mengatakan kepada dia, kaifa inna jahaula'i wa halak. Gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga? Gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jauzi, pernah datang di majelis ana 10.000 orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat di tangan. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak, dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam. Amin ya Allah. Saya tersentuh di mana Allah menutupi dosa-dosa kita dan masih berpikir kalau kita itu tidak pantas untuk masuk ke surga. Jadi teman-teman, saya di sini sebagai seorang muslim hanya ingin mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa. Hidup di dunia ini kita tidak punya apa-apa. Ya, dan kita akan mati dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Bahkan di akhirat pun kita tidak punya surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang kita jangankan memberikan syafaat kepada orang lain, kepada diri kita pun Allah